Yo, WA guys. Kali ini kita bakalan lanjutin Sinwo lagi dan by the way ini udah part mentoknya ya. Jadi harap menunggu dan juga nanti pas puasaan, mungkin iya hari ini kan? Oh iya hari ini puasa. Pokoknya saya akan usahain temenin kalian semua dengan cerita dan konten yang menarik. Jadi jangan pernah bosan ya buat nongkrong di sini. Karena ini channel nggak lebih dari tempat lu nongki santai gitu. Dan walau lu lagi di keadaan apapun, mau lu sedih, lu stres karena nggak lulus UTBK, nggak woi bercanda woi. Pokoknya jangan dimasukin di hati ya. Coba bercanda kok. Pokoknya lu dalam masalah apapun, tempat ini tuh selalu terbuka buat lu pada kok. Saat lu bingung mau kemana, kemari aja oke? Tangan gue selalu terbuka anjay, siap. Pokoknya cukup bacotnya, langsung aja deh kita mulai. Cerita dibuka di dalam klan Baekun yang sedang mengadakan ujian perekrutan anggota faksi dan pengawal baru klan Baekun. Lalu, terlihatlah beberapa orang yang berniat untuk membuat kekacauan di sana dengan tujuan untuk mendapatkan hadiah dari klan Huangrok. Mereka pun mulai mencari mangsa mereka di sekitar para orang yang sedang mengantri. Tak lama kemudian, mereka pun mendapat mangsa yang ternyata adalah Haran dan Ari. Karena ya nggak cocok kalau namanya Harin saya ganti jadi Ari ya. Si botak ini lalu kemudian mencari gara-gara dengan memfitnah mereka berdua. Alhasil, dengan temperamen Haran yang ya begitulah, dia langsung ingin memberi orang-orang itu pelajaran. Tapi dengan cepat Ari lalu mengambil jalan aman agar identitas mereka tak terbongkar, yaitu dengan cara memohon-mohon pada si botak dan teman-temannya. Karena si botak sudah cukup jengkel, dia pun menendang Ari agar menjauh dari dirinya. Tapi tiba-tiba, si botak dan anggotanya langsung merasa ingin buang air besar. Karena itu, mereka pun langsung pergi dari situ. Ternyata itu merupakan jurus andalan Ari, yaitu jurus pemaksa sembelit. Karena ya, mendengar kata-kata itu dari Ari, Haran lalu seketika ingin menjauh darinya karena mungkin merasa jijik. Sin lalu berpindah pada Sinwo yang sedang menyeleksi orang-orang tersebut. Tapi di sini, dia hanya meloloskan satu orang wanita itu saja yang sontak membuat semuanya kaget. Mereka lalu komplain pada Sinwo karena dia hanya menerima wanita yang tak bisa memegang pedang ini daripada mereka. Sontak, Sinwo pun marah karena tindakan ceroboh mereka. Di sini, dia berkata kalau dia sudah bosan dengan orang-orang seperti mereka. Sinwo lalu mengusir mereka semua dari situ. Sinwo pun menyuruh wanita itu untuk segera pergi ke gedung Strike Cloud sebelum tanggal yang ditentukan. Wanita itu pun mengiyakannya. Tak berselang lama, tibalah saat Haran dan Ari diwawancarai. Haran kemudian menyadari kalau Sinwo sepenuhnya berbeda karena pancaran Ki-nya adalah pancaran Ki seorang yang sangat bekerja keras untuk mendapatkan kekuatan yang sangat besar. Dari sini, dia pun mengakui kalau Sinwo mungkin tak akan mudah untuk ditangani. Sinwo kemudian bertanya alasan Haran datang kemari. Haran pun menjawab kalau dia ingin memenuhi mimpinya menjadi prajurit. Sementara Sinwo memikirkan keputusannya, Tetua Oh kemudian bertanya peringkat bela diri Haran, yang langsung dijawab oleh Haran kalau dia berada di tingkat Zenith pemula. By the way, kalau yang masih bingung tentang peringkat-peringkat ini, lihat aja di part sebelumnya, di situ saya jelaskan, oke? Itu lalu membuat Tetua Oh kaget. Maksudnya di sini dia kaget karena ini Haran ini berada di peringkat Zenith gitu loh. Haran ternyata pada awalnya ingin berkata kalau dia berada di first rate atau tingkat pertama, tapi untuk menaikkan potensinya, dia mengatakan kalau dia berada di peringkat Zenith. Tiba-tiba, Sinwo lalu menolak Haran dengan cara yang halus dan mengagetkan Tetua Oh saat itu. Sinwo pun lalu bertanya pada Ari, "Apa tingkat bela dirimu?" Ari pun memberitahu kalau dia berada di tingkat first rate atau tingkat pertama. Sontak, Sinwo lalu berkata kalau semuanya gagal kecuali Ari, yang membuat Haran menjadi sangat kesal karena mendengar itu. Tapi, dengan cepat,
Ari lalu berkata kalau Haran merupakan orang yang lebih kuat dari penampilannya. Jadi, mungkin tak ada salahnya untuk memasukkannya juga ke dalam tim. Ya, karena itu, Shinwo lalu berkata kalau dia akan memasukkan Haran ke daftar tunggu. Sontak, karena mendengar itu, Haran pun lalu merasa sangat-sangat kesal, sampai-sampai dia terkena darah tinggi. Ari yang sadar kalau Haran akan mengamuk sebentar lagi, kemudian langsung mengambil tindakan, lalu berterima kasih karena keputusan Shinwo, dan langsung menarik Haran keluar dari tempat itu. Cerita lalu berlanjut di sebuah rumah bordil, dan terlihatlah Shinwo yang sedang mabuk dan mulai berbicara tidak jelas dengan bangganya di hadapan para penghibur di situ. Tapi tiba-tiba, Shinwo kemudian pingsan karena mungkin terlalu banyak minum. Di sini, para penghibur lalu yakin kalau Yu Shinwo ini tidak berubah sama sekali dan tetaplah seorang sampah klan Baekun. Mereka lalu bergegas pergi dari situ karena ya Shinwo sudah tak sadarkan diri karena terlalu banyak minum. Ruangan itu lalu dijaga ketat oleh para skeleton miliknya. Karena sudah tak ada siapapun yang mengawasi, skeleton miliknya lalu memberi tanda pada Shinwo. Dan sesuai dengan yang kita duga, Shinwo ternyata hanya berpura-pura pingsan, lalu langsung menghilangkan racun dari dalam tubuhnya, yang ternyata terdapat dalam minuman keras yang dia minum. Karena sudah tak ada yang mengawasinya, Shinwo lalu memakai titel yaitu Bad Lord, yang memberikannya kemampuan Doppelganger dan Silence Wave. Sontak, Shinwo lalu menggunakan skill Miss Doppelganger-nya untuk menciptakan klon miliknya dan langsung menyuruh klon itu untuk berpura-pura tidur di sini. Tak lama kemudian, terlihatlah Shinwo yang sudah bersiap dengan penyamarannya dan langsung pergi dari situ secepatnya. Scene lalu berpindah di sebuah rumah jagal di pinggiran Hangzhou. Dan tak disangka, di bawah tempat itu ternyata adalah sebuah penjara yang mengurung banyak sekali wanita di dalam sana. Kemudian terlihatlah dua orang wanita yang nampaknya sedang sangat tersiksa karena tak diberikan obat. Ternyata semua wanita yang terkurung di sini diberikan semacam narkoba yang membuat mereka semua menjadi gila jika tak mengonsumsi obat itu lagi. Tapi tiba-tiba, si botak lalu menyadari kalau tidak terdengar suara jeritan apapun dan teriakan lagi dari dalam situ. Kemudian dalam sekejap, kepala si botak lalu terpotong dengan sangat-sangat presisi. Itu semua ternyata adalah perbuatan Shinwo beserta skillnya yaitu Silent Wave yang mampu menghilangkan semua suara dalam radius tertentu. Shinwo ternyata sedang menjalankan misinya yang adalah membasmi hasil pendapatan terbesar sekte darah, yaitu penjualan narkoba dan perbudakan yang dia ingat dari kehidupannya sebagai Jiangxi hidup. Tapi masih ada 10 tempat lagi yang harus dia musnahkan sebelum mereka semua mati karena obat itu. Kemudian terlihatlah salah satu kaki tangan Panglima Tai yang bernama Gong Sung Chou yang adalah kepala skuad Playful Dragon. Di sini dia lalu merasakan keanehan, kemudian menyuruh salah satu anggotanya untuk memeriksa keanehan itu. Tapi dengan tiba-tiba, orang itu lalu ditusuk oleh tulang Shinwo dan mati begitu saja. Dan karena itu, Gong Sung lalu menyuruh mereka semua bersiaga untuk menghadapi penyusup. Gong Sung pun langsung mengeluarkan kekuatannya yang nampaknya berupa racun mematikan. Sontak, dia pun berteriak dan menyuruh penyusup itu untuk keluar. Sontak, dengan ketenangan dan kekalemannya, Shinwo kemudian keluar. Di sini, Gong Sun langsung kaget karena hanya ada satu orang yang keluar. Dan dia juga hanya merasakan pancaran ki dari satu orang itu. Karena itu, dia pun menertawai Shinwo yang sudah stres karena mikirin hasil SBMPTN-nya yang membuat dia berjalan sendiri ke kuburannya. Shinwo lalu berkata bahwa itu karena dia sudah bersumpah akan membunuh mereka semua dengan tangannya sendiri. Shinwo lalu melepaskan bone spear miliknya yang sudah 2-3 kali lebih kuat, tapi itu lalu ditangkis oleh anak buah Gong Sun. Si botak kemudian langsung memandang remeh Shinwo yang katanya hanyalah seorang penyihir dan malah membawa sebilah pedang bersamanya. Lalu para botak lalu menyerang Shinwo karena mereka berpikir
Shinwo itu seorang maget, maget, maget toblok. Dan sayang sekali, para botak lalu langsung meninggoy dengan tubuh yang terbelek-belek karena pandangan enteng mereka. Namun, dengan tiba-tiba, Gongsun lalu memerintahkan skuadnya untuk mengepung Shinwo dalam formasi melingkar dengan tujuan agar Shinwo tak dapat bergerak dengan bebas. Shinwo lalu menyadari kalau para botak ini semuanya berada di tingkat zenit puncak yang bahkan dapat menyulitkan tingkat di atas zenit. Tapi sayangnya, mereka malah melawan Shinwo yang dapat menggunakan kekuatannya atau ki secara terus-menerus karena statusnya saat ini yang membuat dia seperti sedang menggunakan cheat saja. Gongsun lalu sadar kalau Shinwo ini dapat menggunakan Thunder Ki, Demonic Ki, Yin Ki, dan bahkan dapat menggabungkan itu semua menjadi kekuatan yang sangat besar. Gongsun lalu tak percaya dengan yang dia lihat saat ini. Karena Shinwo berhasil menyelaraskan 12 Sword of Thundercloud dengan skill lainnya, dia pun menaikkan atribut skill itu menjadi bintang 5 dan mendapatkan skill Sword Threat. Di situasi ini, para botak lalu sadar jika semakin lama mereka bertarung dengan Shinwo, mereka malah semakin melemah dan Shinwo malah semakin bertambah kuat. Mereka semua lalu kaget dengan yang mereka lihat dari Shinwo yang ternyata menggunakan Sword Threat, yaitu skill yang didapatkan setelah mencapai tingkat Transcendent. Gongsun lalu berkata kalau itu mungkin hanya ilusi, lalu menyuruh mereka agar langsung membunuh Shinwo saja tanpa banyak bacot. Sontak, mereka pun mengiyakan perkataan Gongsun dan kemudian langsung menyerang Shinwo dengan kekuatan penuh mereka semua. Tapi, tak semudah itu botak. Shinwo kemudian melepaskan teknik 12 Sword of Thundercloud, yaitu Thunderous Scale Horizontal Slash. BTW ini teknik kedua. Dan dalam sekejap mata, badan mereka semua lalu terbagi menjadi dua bagian dengan seketika. Gongsun lalu tak menyangka kalau skuad terkuat dari klan Kowloon akan dibantai oleh satu orang saja, bahkan dengan sangat-sangat mudah. Ketua skuad Playful Dragon, Gongsun Chow. Atau haruskah kupanggil kau Babu Panglima Tei? Karena mendengar itu, Gongsun lalu menjadi sangat marah pada Shinwo dan langsung berubah menjadi seekor kadal hijau besar. Mereka lalu langsung berniat untuk bertarung, tapi secara tiba-tiba, Shinwo menyadari sesuatu dan langsung menghindarinya. Karena jika dia tak menghindari itu, dia kemungkinan akan berubah menjadi malin kundang maksudnya. Karena melihat itu, Gongsun lalu kesal pada Shinwo karena dia dapat menghindari jurus andalannya. Sementara itu, Shinwo kemudian menyadari sesuatu saat itu juga. Dan kalau dugaannya ini benar, ini kemungkinan merupakan temuan terbesar darinya. Pada saat Shinwo ingin menebas Gongsun, seketika pedangnya lalu patah karena kulit Gongsun yang sangat keras. Dan karena melihat kesempatan itu, Gongsun lalu menyemburkan racunnya yang tepat mengarah ke arah Shinwo. Tapi sayang sekali, itu langsung dihindari oleh Shinwo dengan sangat GG, yang langsung membuat Gongsun terkaget-kaget dan terheran-heran. Shinwo ternyata sudah menduga skill-skill Gongsun, dan karena itu dia tahu kalau Gongsun ini menggunakan skill seekor basilisk. Shinwo lalu mengeluarkan Pocket Dimension miliknya dan memanggil Sight of Melting Poison. Karena melihat Shinwo yang bisa mengeluarkan senjata dari udara kosong, itu membuat Gongsun bertanya-tanya, siapa sebenarnya Shinwo ini? Tapi dia pun tak menggubris hal itu lagi dan langsung menyerang Shinwo dengan ganasnya. Mereka berdua kemudian mengeluarkan ancang-ancang serangan mereka dan mengadu serangan milik mereka. Dan ternyata hasilnya seri yang membuat Gongsun lalu kaget dan tak percaya dengan yang dia lihat. Sontak mereka pun kemudian saling mengadu serangan mereka satu sama lain. Tapi karena semua serangan Gongsun ditangkis, dia pun berniat untuk langsung mengakhiri Shinwo dengan satu serangan terakhir miliknya, yaitu mata pembatu. Tapi sayang sekali, tak semudah itu Pergutot. Karena Shinwo tentu saja sudah tahu dan menghindarinya dengan sangat cepat.
Karena sangat kesal dengan Shinwo, Gongsun lalu mengeluarkan racunnya dengan tujuan untuk melelehkan senjata milik Shinwo. Sontak, Shinwo sadar kalau ini saatnya. Dia pun langsung memasukkan natural power-nya ke dalam senjata itu. Dan karena itu, senjata tersebut langsung menerima Shinwo sebagai tuannya, lalu memberikan Shinwo otoritas skill padanya. Tiba-tiba, racun-racun itu lalu dihentikan oleh Shinwo dengan sangatlah mudah. Dan kemudian, langsung dikembalikan pada Gongsun saat itu juga. Kekuatan senjata tersebut ternyata dapat mengendalikan segala jenis racun di seluruh area yang dia tentukan dan menjadikannya sebagai milik pemegang senjata. Sontak karena seluruh racun dalam tubuhnya dikendalikan, Gongsun pun langsung ketar-ketir dan tak bisa menggerakkan bahkan mengendalikan tubuhnya. Dan dengan tiba-tiba, Shinwo kemudian langsung mengangkat senjatanya tepat ke arah Gongsun dan langsung menyerap seluruh racun yang terdapat pada tubuh Gongsun yang seketika membuatnya kurus kering kayak orang yang udah gak makan seminggu. Di sini, Gongsun lalu langsung meminta ampun karena dia telah sudah kalah begitu. Tapi Shinwo tak mendengarnya dan langsung membelah Gongsun menjadi dua bagian. Karena dia telah mengalahkan Gongsun yang merupakan seekor basilis, dia pun mendapatkan hadiah yaitu naik level, skill baru, mana stun, dan juga peningkatan seluruh stat beserta titel baru. Dan juga karena Shinwo menghisap energi monster basilis, dia pun mendapat skill Toxin of Petrification. Karena sudah selesai, sontak Shinwo langsung menyimpan senjatanya dan berkata harus melakukan pekerjaan terakhirnya. Shinwo pun menekan semacam tombol yang tersembunyi di dinding, lalu membuka sebuah pintu yang ternyata menuju ke dalam ruang harta yang penuh dengan emas yang sangat-sangat banyak. Tapi ternyata ini barulah satu dari 9 ruang harta yang tersembunyi lainnya yang harus secepatnya ditemukan agar rencananya dapat berjalan dengan lancar. Shin kemudian berpindah di ruang rapat kelompok Kowloon atau klan Kowloon. Saat ini, mereka sedang membahas tentang masalah penjara mereka yang sudah terekspos dan dirusak, bahkan obat-obatan, sandera, dan harta mereka juga hilang dan bahkan dimusnahkan. Sontak, karena mendengar itu, amarah Panglima Tei langsung memuncak sampai-sampai dia mengeluarkan aura yang sangatlah menekan. Setelah itu, dia pun menenangkan dirinya dan bertanya di mana Gong Sun Chou beserta skuadnya. Salah satu dari mereka ternyata telah memeriksa situasi di sana dan menduga kalau ada kemungkinan Gong Sun mengkhianati mereka atau mungkin ada dalang lain di balik semua ini. Panglima Tei lalu menyuruh mereka untuk terus menyelidiki ini, yang langsung dipatuhi oleh mereka semua saat itu juga. Di situasi ini, Panglima Tei menganggap kalau masalah saat ini lebih penting dari penghinaan klan Baekun terhadap mereka. Dan karena itu, dia berencana untuk menyuap gubernur agar memihaknya dan secepatnya menyelesaikan masalah ini. Sementara itu, salah satu anak buahnya lalu berkata kalau penyerangan ini kemungkinan besar dilakukan oleh kelompok. Juga tak mungkin satu orang melakukannya karena mustahil baginya untuk memindahkan semua harta sebanyak ini dalam satu malam. Dan ada kemungkinan juga mereka memakai kereta kuda untuk memindahkannya, jadi pasti masih terdapat jejak dari kereta kuda tersebut. Sontak, karena mendengar itu, Panglima Tei lalu memerintahkan mereka semua untuk meninggalkan masalah lain dan fokus saja dalam mengurus masalah ini. Cerita pun berlanjut pada Shinwo yang sedang berada di kereta kuda bersama dengan Wang Sam. Di sini, Shinwo terpikir pada para wanita yang dibebaskan beberapa saat lalu. Shinwo juga memberikan mereka uang agar mereka bisa mendapatkan makanan dan juga tempat tinggal. Shinwo juga bergumam kalau dia akan menggunakan uang jarahan itu dengan sebaik-baiknya dan menghancurkan sekte darah sampai ke dalam akar mereka. Tak berselang lama, sampailah mereka di tempat yang sangat-sangatlah gersang. Ternyata Shinwo datang kemari untuk membeli sebuah tanah, bukan sebuah ya, sebidang
sebidang tanah gersang di tempat ini. Tentu saja Wang Sam menentang keputusan Xinwo karena dia yakin Xinwo sudah ditipu sekarang ini dan hanya akan menghamburkan uangnya saja. Tapi Xinwo kemudian menghentikan ocehan Wang Sam dan langsung berkata kalau dia akan langsung membayarnya sekarang, yang langsung membuat mulut Wang Sam hampir copot di situ. Sontak dengan cepat orang mata duitan ini lalu dengan senang hati memberikan kontraknya pada Xinwo untuk ditandatangani olehnya. Tak berselang lama, terlihatlah mereka berdua yang sedang berjalan menuju kereta kuda untuk segera pulang ke klan mereka. Di sini, Wang Sam kesal dengan keputusan Xinwo yang semena-mena tanpa memikirkan keuntungan dirinya. Tapi saat sedang berjalan, Xinwo tertarik dengan satu tempat dan berkata pada Wang Sam untuk pergi ke sana sebentar. Mereka pun masuk ke tempat itu yang ternyata merupakan toko seorang penempa tua. Xinwo berkata kalau dia ingin membeli sebilah pedang. Kakek itu lalu menjawab kalau toko ini tak menjual pedang dan hanya menjual alat perkebunan. Sementara si kakek mengoceh pada Xinwo, tiba-tiba datanglah cucu sang kakek yang kemudian langsung meminta maaf pada Xinwo karena kekasaran kakeknya kepada mereka. Setelah itu, karena tak mau kehilangan kesempatan, dia pun menawari Xinwo untuk membeli beberapa alat perkebunan buatan kakeknya yang katanya memiliki kualitas yang sangatlah baik. Karena tertarik, Xinwo pun membeli total 10 alat perkebunan yang dijual di toko tersebut. Setelah alat itu dikemas, Xinwo pun memberi hormat dan berkata bahwa takdir pasti akan mempertemukan mereka kembali kalau langit juga menghendakinya. Sontak, Xinwo kemudian langsung pergi dari situ dan meninggalkan kesan yang sangat misterius pada pemilik toko dan cucunya. Tapi setelah mereka pergi, tatapan dua orang ini dengan tiba-tiba langsung berubah drastis. Cerita berlanjut di toko penempa tadi. Lalu terlihatlah kakek penempa yang nampaknya sedang berbicara dengan orang yang disebut Godmother. Tentu saja dia berbicara dengan hormat ya. Dan ternyata orang itu adalah cucu perempuan sang kakek. Oke, sini saya jelasin kalau mungkin kalian bingung ya. Baek Lilang ini merupakan pendiri aliansi Heroic Steel, juga pencipta 2 dari 10 senjata ahli bela diri terkuat. Dan Baek Lilang ini adalah cucu sang kakek ini dan nampaknya dia menyamar sebagai cucu sang kakek. Pokoknya si Baek Lilang ini adalah penempa terhebat dan adalah salah satu dari 5 monster Zhong Yuan, juga disebut Sang Steel Monster. Dia sekarang ini sedang dalam persembunyian karena 2 senjata yang dia buat adalah pedang milik ketua aliansi Murim dan ketua sekte demonik. Alasannya, dia tak ingin dijadikan budak penempa senjata mereka. Lilang kemudian berkata kalau seingatnya dia tak pernah memiliki hubungan dengan klan Baekun. Juga sampai kapan dia harus bersembunyi seperti ini? Baek Lilang mengalami rejuvenasi. Singkatnya, dia awet muda dan hidup dengan penampilan seorang gadis sambil menyembunyikan diri. Nah, ini yang saya bilang tadi. Lilang khawatir kalau identitasnya sudah diketahui oleh Xinwo. Alasannya, karena semua alat yang Xinwo beli tadi adalah buatan tangannya sendiri. Tapi dia sadar tak bisa mengambil keputusan kalau identitasnya sudah terbongkar. Jadi, jika Xinwo bersikeras, dia akan mengikuti kemauan Xinwo saja. Lilang mengira kalau Xinwo hanya seorang anak bodoh yang suka menghamburkan uang miliknya. Tapi ternyata, dia sadar kalau Xinwo ini merupakan pria yang misterius yang tak dapat dia nilai seberapa besar kekuatannya. Karena itu, dia bertanya-tanya, siapa sebenarnya Xinwo ini? Scene kemudian berpindah pada Xinwo yang sedang melihat alat buatan Baek Lilang yang merupakan timpe senjata tingkat C. Xinwo yakin dia merasakan tekanan natural power yang sangat kuat dari wanita muda sebelumnya. Jadi dia yakin kalau itu pasti adalah Baek Lilang, sang Steel Monster. Ternyata tujuan dari Xinwo membeli semua tanah dan alat perkebunan itu adalah sebagai investasi masa depannya yang berhubungan dengan Baek Lilang tentu saja. Juga, ini mungkin barulah awal.
demi rencana pemusnahan klan darah yang akan dia lakukan. Tapi dia juga tak boleh lengah karena mereka juga pasti sudah mulai bergerak. Dan untuk mencegah itu, dia hanya perlu menjadi lebih kuat saja dari dua kehidupannya yang sebelumnya dan juga membuat klannya lebih dan lebih kuat lagi. Keesokan harinya, di aula Blue Cloud atau ruang rapat klan Baekun, di sini terlihatlah kepala bendahara klan yang sangat khawatir dengan sifat lama Shinwo yang telah kembali karena dia telah memberikan banyak uang pada Shinwo yang hanya digunakannya untuk masuk ke bordil dan membeli tanah yang tak jelas asal-usulnya. Tapi sementara dia mencemaskan itu, Shinwo kemudian masuk ke dalam ruangan dan langsung memulai rapat mereka. Mereka semua kemudian membahas masalah komisi dagang, juga penjagaan faksi Clear Cloud terhadap musuh-musuh klan secara berkala, dan juga masalah utama faksi Black Cloud yang sudah diketuai oleh Noh Gunho. Masalah mereka adalah tentang dasaran seni bela diri yang tak dimiliki mereka. Jadi mereka tentu saja sulit untuk melanjutkan latihan. Shinwo berpikir kalau itu benar karena dasaran seni bela diri mereka telah terbakar akibat ledakan saat insiden beberapa waktu lalu. Sontak, Shinwo pun memutuskan kalau biar dia saja yang akan menangani masalah ini. Singkatnya, dia yang bakal bikin dasaran seni bela diri baru, versinya sendiri. Orang-orang yang ada di situ kemudian kaget, bahkan sampai para tetua sekalipun. Tapi tetua Oh tampaknya yakin jika Shinwo mungkin pasti bisa melakukan hal ini. Dan sampailah mereka di masalah utama, yaitu hal yang diminta Shinwo untuk dicarikan oleh tetua Noh, berupa daftar komisi klan Baekun yang mereka tolak dengan rentang waktu lebih dari 5 tahun dan kurang dari 10 tahun yang lalu. Shinwo kemudian menarik salah satu kertas, yaitu kertas yang bertuliskan Gunung Tianmu. Mereka yang melihat itu lalu keberatan dan berkata kalau komisi itu terlalu berbahaya untuk mereka, bahkan bisa dibilang mustahil untuk diselesaikan. Shinwo pun langsung membantah itu dan berkata kalau dia sangat yakin kalau komisi ini akan memajukan klan Baekun. Scene kemudian berpindah pada Ari dan Haran yang sedang melihat para calon prajurit yang sedang berlatih. Mereka berdua menyadari kalau selama 2 minggu ini mereka tak menemukan satu pun bukti kalau klan Baekun merupakan klan penjahat. Juga dari atmosfernya mereka merasa kalau klan ini adalah klan terpandang karena semuanya berjalan secara sistematik di dalam klan ini. Haran menduga kalau ini mungkin dikarenakan pimpinan Yu Shinwo sebagai kepala klan. Tapi di samping itu, dia merasa aneh karena selama ini tidak ada yang melatih mereka. Karena itu Haran sangat sulit menebak apa motif sebenarnya dari Yu Shinwo dalam merekrut anggota faksi Strike Cloud. Tapi, sementara mereka berdua berbicara, tiba-tiba seorang kakek-kakek kemudian berbicara dengan mereka dan membuat mereka berdua sangat kaget. Kakek tadi lalu menawarkan secangkir kopi pada mereka berdua, lalu berkata kalau dia merasa bosan di kediaman utama. Jadi dia pun membantu wanita itu untuk membagikan beberapa minuman. Sementara memberikan minuman tersebut, wanita ini lalu mendengar beberapa keributan yang ternyata berasal dari 2 orang yang sedang berlatih. Sontak karena itu, dia kebingungan bagaimana caranya agar dia bisa menyerahkan minuman itu pada mereka. Tapi dengan tiba-tiba, Shinwo pun muncul dan berkata kalau biar dia saja yang menggantikannya. Cerita kemudian berlanjut di ruang pertemuan faksi Strike Cloud. Lalu terlihatlah Shinwo yang meminta maaf karena keterlambatan dirinya untuk mengunjungi mereka semua karena ada beberapa masalah yang harus dia selesaikan secepat mungkin. Shinwo kemudian langsung menyampaikan tujuannya mengumpulkan mereka semua di sini yang berkaitan dengan komisi pertama mereka semua. Karena mendengar itu, mereka pun bertanya tentang komisi pertama mereka itu. Shinwo pun menjelaskan kalau komisi ini berasal dari Bank Heavenly Favor yang merupakan bank terbesar di Zongyuan. Haran kemudian bertanya apakah yang dimaksud merupakan komisi Gunung Tianmu yang menggoncang dunia bela diri. Karena itu,
Shinwo pun menjawab bahwa itu benar dan klien mereka adalah kepala Bank Heavenly Favor, Gil Gunpyeong. Gil Gunpyeong merupakan kepala Bank Heavenly Favor, dan karena keuntungan dari bank itu yang sangatlah besar, dia pun dengan cepat mendapatkan tempat di pemerintahan. Tapi yang membuat dia sangat terkenal adalah keeksentrikannya. Dia ini merupakan orang yang akan membeli apapun yang dia mau walaupun dia tak membutuhkan hal itu. Namun, sebelum menemui ajalnya, dia memberikan sebuah komisi terakhir yang membuat seluruh muri menjadi heboh dan gempar. Karena hadiah dari komisinya ialah 10% keuntungan bank itu. Komisi tersebut menyuruh mereka untuk pergi ke Gunung Tianmu, yaitu tempat persembunyian persatuan bandit. Bagi siapapun yang mengambil kotak kayu di puncak gunung dan membawa dahan pohon azur yang berada di puncak gunung itu, dialah yang menyelesaikan misi itu. Tetapi karena ketamakan orang-orang, mereka semua dibunuh dengan kejam oleh persatuan bandit yang sangat menjaga puncak gunung Tianmu. Mereka semua sadar kalau komisi ini sangatlah berbahaya karena nyawa mereka lah taruhannya. Dengarkan, aku tak membutuhkan orang yang tak percaya pada diriku. Bagi kalian yang tak setuju dan keberatan, silahkan keluar dari pintu itu. Dan tenang saja, aku tetap akan membayar kompensasi milik kalian. Jadi, aku ingin mendengar bagaimana keputusan kalian semua. Karena mendengar itu, Ari kemudian berkata pada Haran kalau ini kesempatan mereka untuk keluar karena komisi ini terlalu berbahaya bagi mereka. Haran sadar dengan itu, tapi dia melihat kalau tak ada yang berniat pergi dari sini. Ternyata semua orang di situ tak ada yang keluar karena mereka semua bersedia bergabung dengan misi ini atau dengan komisi ini. Karena melihat hal itu, Haran kemudian memutuskan untuk ikut juga. Ari pun dengan terpaksa berkata kalau dia akan ikut. Karena ya, kalau Haran ikut, dia juga harus ikut. Tapi di sini Haran bertanya, bagaimana cara mereka untuk menyusup ke sana? Shinwo pun berkata bahwa dia sebenarnya telah menemukan jalan rahasia untuk mencapai puncak gunung Tianmu.